meeting meeting 5 ya. Meeting 4, sorry. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, kita akan berbicara tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Nah, ini pemahaman Anda yang di pertemuan yang lalu menentukan berapa PMT-nya, ya, berapa present value-nya, ini akan sangat menentukan. Oke, jadi yang dipelajari di 3 pertemuan lalu itu juga masih dibawa. Nah, ini juga ciri khas dari matematika keuangan adalah tiap chapter itu saling link ya, saling terkait. Makanya pemahaman setiap chapter itu diperlukan untuk memahami chapter-chapter berikutnya. Oke ya. Nah, ini akan dibahas amortisasi utang, ya, apa sih amortisasi? Kemudian untuk amortisasi ini kalau untuk yang ordinary annuity, ya, yang bayarnya sebetulnya ini juga menggunakan ordinary annuity karena dengan amortisasi utang itu pembayaran secara tiap periode itu sama. Nah, ini kalau yang ini yang untuk annuity due atau annuity di muka. Nah, membuat tabel ya dengan Excel. Oke, nanti saya akan lihatkan cara membuat tabelnya. Membuat Excel ya, tabelnya. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi refinancing? Refinancing ini katakanlah waktu ambil KPR 2016 itu bunganya misalnya diberikan bunganya 13%. Nah, saat ini ada penurunan bunga misalnya tinggal 11%. Apakah terus melanjutkan dengan 13% atau mengganti dengan yang 11%. Kemudian juga utang itu bisa menggunakan dana pelunasan. Ya, dana pelunasan. Oke. Nah, kemudian perbandingan amortisasi dengan dana pelunasan. Oke, kita mulai. Jadi amortisasi utang itu dari angsuran yang dilakukan. Jadi gampangnya ambil utang saat ini, ya, utangnya saat ini. Terus nanti dibayar secara mencicil dengan jumlah yang tetap setiap periode. Bisa setiap bulan, bisa setiap triwulan, bisa setiap 6 bulan, atau bisa setiap tahun. Nah, angsuran ini itu dia melunasi, ya, angsuran itu dia melunasi angsuran yang dibayarkan itu dia akan membayar, ya, total angsurannya itu akan membayar untuk bayar bunganya. Nah, bayar bunga dan bayar pokoknya. Pokok utang atau nilai nominal utang. Jadi setiap angsuran, setiap pembayaran cicilan itu ada komponen bunga dan komponen pokoknya. Jadi nanti utang pokoknya itu setiap periode, setiap akhir periode, misalnya kalau dia annuity ordinary, itu akan menurun. Nah, sisa pokok utangnya berkurang. Nah, ya. Nah, berapa tepatnya untuk amortisasi utang dan bunga ini berbeda. Jadi, pembayaran bunga setiap periode nanti akan menurun. Nah, kemudian kalau bunganya menurun, otomatis pembayaran pokoknya akan meningkat. Nah, ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini tabel amortisasi digunakan mengetahui secara akurat berapa pelunasan pokok yang dilakukan dan pembayaran bunganya dari setiap angsuran. Nah, ini tabel amortisasi menggunakan Excel. Ya. Oke, kita lihat contoh. Seorang eksekutif muda pada 1 April 2016 membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka 100 juta. Jadi utangnya berapa? Utang yang diambil berapa? 300 juta. 300 juta. Oke, utangnya 300 juta. Ini apa nih? Present value, future value, PMT, apa? EV. PV ya. Oke. Ini present value. Oke. Oke. Nah, sisanya dengan kredit KPR sebuah bank bunga 18% per tahun dan angsuran 7618028023. Nah, ini sebetulnya bisa dicari dengan menggunakan PMT.
rumus PMT di Excel ya. Ini pembayaran anuitasnya nih, dia pembayaran setiap bulannya selama 60 bulan. Jadi dia terus bayar 7618 setiap bulan selama 60 bulan. Ya, 18% per tahun karena ini bayarnya bulanan. Jadi bunga bulanannya adalah 18% dibagi dengan 12 atau per bulannya 1,5%. Oke. Nah, jika 1 April 2019 eksekutif ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayar? Nah, jadi setelah berlalu 3 tahun atau 36 bulan, eksekutif ini berpikir untuk melunasi sisa utangnya. Ya, berapa jumlah yang dia harus bayar? Itu dulu. Nah, ini adalah tabel amortisasinya. Ingat, ini adalah ordinary annuity ya, ordinary annuity. Jadi pembayaran yang sama setiap periode dilakukan di akhir periode. Nah, di periode 0, waktu ambil utang, belum ada pembayaran kan? Tidak ada pembayaran. Nah, lihat ya baik-baik. Nah, ini saldo KPR yang ada 300 juta. Nah, kemudian di akhir tahun pertama, ya, dia membayar 7,6 juta sekian. Bunganya, nah ini tolong perhatikan, bunga ini ya interestnya itu adalah, nah kalau kita lihat di sini, bunganya kan 18% per tahun, karena dia bayarnya per bulan, maka bunganya per bulan adalah 1,5%. Ya, berarti bunganya adalah 1,5% dikali utang pokoknya di periode sebelumnya. Jadi berapa nih di sini? Berarti dia ambil yang 300 ya di kolom E. 300 juta. 1,5% kali 300 juta berapa? Coba dihitung. Rp4.500.000, Pak. Oke, 4.500.000. Amortisasi utangnya ini adalah besarnya angsuran ya 7,6 dikurangi pembayaran bunga. Nah, ini 7,6 dikurangi 4,5 juta dapat 3.118.000. Ya. Nah, kemudian di akhir tahun pertama sisa utangnya itu adalah 300 juta dikurang 3.118. Ya, jadi ini 300 juta dikurang 3.118.028,23, maka sisa akhir utangnya adalah 296.881. Oke. Periode kedua, dia tetap bayar 7618. Tapi sekarang bunganya, ini I-nya, ya, bunganya sih tetap 1,5% dalam persentase, tapi sekarang bukan atas 300 juta, tapi atas sisa utang sebelum periode 2. Berapa? 296 sekian ini. Nah, ini 296.881.971. Nah, dapat kalau Anda hitung ini itu akan tepat 4.453.229,58. Nah, pembayaran totalnya 7,6 sekian, bayar bunganya 4.453, kita kurangkan, maka kita dapat ini pembayaran pokoknya. Nah, kemudian saldo utang di akhir periode kedua, di akhir bulan kedua, itu adalah saldo utang di akhir bulan pertama 296 kita kurangkan dengan pembayaran pokok di bulan kedua 3164 dapat 293. Nah, proses berikutnya terus seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Paham? Gimana? Guys? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini,
Pembayaran bunganya setiap tahun semakin turun tuh. Ya kan? Setiap bulan semakin turun, sorry. Setiap bulan semakin turun. Kenapa? Karena utangnya juga, utang pokoknya makin turun. Ada yang dibayarkan nih dari utang pokoknya. Nah, tetapi pembayaran pokoknya itu setiap bulan semakin meningkat. Yang awal 3118, yang kedua 3164, yang ketiga 3212. Nah, makin naik nih. Ya. Jadi nanti sebetulnya diteruskan karena dia kan nanya setelah 3 tahun, ya, setelah 3 tahun dia mau lunasin berapa yang harus dia bayarkan, kan gitu. Oke, saya stop share dulu. Kita ke Excel. Oke. Nah, kita ke Excel. Oke. Ya, sudah terlihat ya Excelnya ya. Sudah, Pak. Oke, jadi gampangnya seperti ini. Nah, kalau Anda juga ingin mengetahui betul dari mana 7618, ya, dari mana 7618. Nah, jadi utangnya berapa tadi? 400 juta kan? Tapi ada down payment 100 juta uang muka. Jadi utangnya adalah 300 ribu. 300 juta, sorry. 300 juta ya. Kemudian bunganya, ya, interest rate-nya atau rate-nya itu adalah 18%. Tapi karena nyicilnya per bulan dibagi dengan 2. Dibagi dengan 12. Sorry ya, 12. Nah, ini bunganya. 1,5% per bulan. Kemudian yang dicari lagi adalah dia berapa bulan? 60 bulan, berarti N-nya 60. Nah, ya. Kita bisa cari PMT-nya kan? Tadi kan Anda PMT-nya udah dikasih tuh 7,6 sekian. Nah, kita cari aja. Kalau nanti Anda nggak dikasih, Anda harus cari kan PMT-nya. Ya, berarti pakai PMT, insert function, hati-hati mengisinya, rate-nya 1,5%, N-nya 60, utangnya minus 300, type-nya 0 karena ini adalah ordinary annuity, jadi kita kosongkan saja, dan nah 7618 ya, tadi sama nggak? Sama ya? Ya, jadi PMT yang dari soal dapat 7618 juga sama. Nah, sekarang kita buat nih tabelnya nih. Oke, dia mulai pakai periode. Ya, terus jumlah pembayaran, jumlah angsuran lah ya. Yang dibayarkan bunga, yang dibayarkan pokok. Ini sisa utang pokok. Oke, ini tadi 0, 1, sampai berapa tadi ya? 60 bulan ya, sampai 60 bulan, jadi sampai 60 periodenya. Ini ada yang secara otomatis ya, saya udah lupa saya. Waktu itu lihat di YouTube cuman belum sempat praktekin. Jadi belajar bisa dari mana nih? Anda masih muda harusnya bisa lebih banyak belajar. Nah, 60. Lihat ya, baik-baik ya, perhatikan. Ini waktu tahun lalu ini ada UTS nih, banyak juga yang pada nggak bisa nih buat kayak begini nih. Oke, nah jumlah angsurannya itu kan sama ya, 7618 ya per bulan. Oke, ini kita buat F4 aja, masukin tanda dolar. Nah, klik 2 kali, otomatis sama. Ya, ini kosong, sisa utang pokoknya adalah 300 juta. Nah, bunganya yang tahun pertama itu adalah 1,5% kali sisa utang pokok 300 juta. Karena tetap 1,5% bunganya per bulan, ini yang bunga yang D3 saya tambahkan dolarnya FNF4. Nah, ya. Pokoknya berarti adalah
Jumlah angsuran dikurangi bunga. Nah, 318. Sisa utang pokok tahun pertama itu adalah sisa utang pokok sebelumnya dikurangi pembayaran pokok di bulan pertama, sorry. Nah, 296. Berarti di sini berapa? Rumusnya berarti apa? Yang di akhir Dua, dua, 1,5 satu dua setengah setengah. kali 296. 296. 296 tuh, gitu kan? Pokoknya, pembayaran pokoknya berarti 76 dikurangi Kurang 443. Oke. Sisa utang pokok di bulan kedua 296 ini kurang 104. Nah, gini aja kan? Nah, udah nih, ini tinggal saya buat nih ya. Otomatis, oh ada ini sih. Nah, ini karena belum diisi. Nah, ini juga tinggal ke bawah. Ini tinggal ke bawah. Nah, keisi kan semua. Otomatis ya. Ini enggak? Nah, tadi ditanya bulan ke berapa? Setelah 3 tahun ya. Berarti setelah 36 bulan, berapa utangnya nih? Kan ini nih, setelah 36 bulan. Nah, ini yang belum terbayar berapa? 152 juta 592. Nanti Anda mau dibuat 120 bulan ya juga bisa, nggak apa-apa ya. Yang terpenting Anda tahu nih cara membuat tabelnya, ya, terus cara mencari PMT-nya. Nah, sama kan? Oke, paham? Kita balik dulu ya, sorry nih bolak-balik. Sudah terlihat Excel-nya sekarang? Sudah ya? Nah, ini perhitungan pembayaran periodenya. Tadi kan pas setengah ya, 1,5 kali 300 juta. Tapi ini periode 1 ya, 4,5 juta. Angsurannya untuk bayar utang 7618 dikurangi 4,5. Bayar bunga. Nah, ini. Oke, nah ini saldo KPR setelah akhir bulan pertama 296. Nah, ini yang bulan kedua dilanjutkan. Jadi amortisasi itu gampangnya adalah nanti bunganya makin lama makin turun karena utang pokoknya makin lama makin turun. Pembayaran angsurannya itu termasuk bayar bunga dan bayar apa? Pokok utangnya. Nah, itu dia. Tuh, jadi kalau Anda lanjutkan tadi 152 kan benar sama tuh. Ya, jadi pastikan Anda memahami cara membuat tabelnya deh, itu dulu. Kalau mencari PMT itu udah 3 pertemuan sebelumnya kan, betul nggak? Ya, ya. Jadi salahnya itu kadang-kadang, jadi Anda tolong hati-hati nanti kalau ada soal seperti ini, entah di kuis atau entah di UTS ya, tapi dia nggak ngasih PMT-nya nih, nggak ngasih angsuran per bulannya berapa. Nah, itu tolong hati-hati dalam mencari PMT-nya. Kenapa? Karena kalau Anda PMT-nya udah salah, ke bawah salah tuh. Iya kan? Betul nggak? Tergantung PMT-nya. Ya, jadi tolong hati-hati. Lihat lagi cara PMT ini PV atau bukan, bunga dia bayar cicilannya per bulan atau per triwulan, nanti bunganya jadinya berapa per periode, itu kan berbeda ya. Oke, ada pertanyaan dulu guys? Kalau tidak saya lanjutkan. Nah, contoh amortisasi utang dengan menggunakan persamaan PV. Nah ini tadi pakai Excel ya. Sorry, ini pakai manual, pakai manual. Nah, ini kalau Anda mau hitungnya begini. Jadi N ini minus 24, tadi kan minjemnya berapa bulan? Awalnya berapa? Pinjamnya 60 bulan, ya kan? Nah, dia sudah membayar 36 bulan. Berarti yang belum adalah yang masih tersisa 24 bulan. Nah, ini 24. Ya, ini 0,15, ini tadi bunganya per tahun 18%, cicil per bulan 12, 1,5%. Nah, dapat nih. Ya, Anda bisa pakai yang tadi, bisa pakai ini, terserah Anda aja, ya. Oke. Kecuali kalau nanti ujiannya udah harus offline, ya berarti harus hitung manual nih.
atau pakai kalkulator. Nah, coba Anda cari dulu nih. Utang sebesar 20 juta dilunasi 5 kali angsuran bulanan mulai bulan depan. Berarti ini annuity due. Coba Anda cari, jangan lihat di ininya dulu, jangan lihat di bukunya. Nah, biar bisa ngitung dulu ya. Oke, coba silakan cari. Berapa jadinya? Kalau pakai Excel aja. 4.243 Utang sebesar 20 juta, ini berarti apa? PV. PV dilunasi 5 kali angsuran bulanan, berarti N-nya berapa? 5. 5. Mulai bulan depan, berarti atau akhir bulan, berarti ini apa? Annuity-nya? Ordinary. Ordinary. Jadi hati-hati nanti ya penentuannya. Bunganya 24%, jadi rate-nya berapa? Atau I-nya berapa? 0,2. 2%. 24% bagi 2, ya kan? Berapa jumlah angsurannya? Berarti yang ditanya apa kalau di Excel nih? Apa MT. ditanya? IMT-nya atau annuity-nya. Good. Oke. Nah, ini pakai Excel saya nih. Jadi, dapat nggak? 4 juta 243 167? Dapat, Pak. Sama ya? Ya. Oke, sip. Ini dulu. Nah, ini kalau ini udah dapat, nanti suruh buatin tabel amortisasinya seperti yang tadi saya ajarkan tuh. Ntar saya sharing ya, Excel-nya juga. Oke. Lanjut ya. Nah, ini sih. Ini masih ada minus nih harusnya. Kan dia berapa? Nyicilnya berapa? Per bulan ya? Betul nggak? Sampai 5 bulan ya, sampai 5 bulan ya. Nah, ini harusnya di sini 0. Nah, ini minus 47 karena saya melakukan pembulatan. Nah, ini utangnya 20. Ini pembayaran per bulannya yang sama. 400 dari mana ini? 400 dari? 2% Berapa tadi bunganya? dikali 2%. Nah, 2% kali utang sebelumnya 20 juta. 38 ini adalah 424 dikurangi 400, 3843. Saldo utang ini adalah 20 dikurangi 3843, dapatnya 16. Lakukan yang sama, ini harusnya 0. Kalau pembulatan ya wajar sih. Ya, kalau pembulatan wajar. Oke. Nah, tadi adalah amortisasi utang untuk ordinary annuity. Kalau ini sekarang kita untuk annuity due atau annuity di muka yang bayarnya di awal bulan, bukan di akhir bulan atau di awal periode ya. Nah, penyusunan sama, cuma ada periode pertama. Maksudnya nih, coba Anda lihat. Kalau ini, contoh ini adalah ordinary annuity. Tapi kalau dia di muka, ini ada periode 0 ya. Dia udah ada angsuran nih. Udah ada bunganya belum? Di periode 0 ini, awal bulan. Udah ada bunganya belum? Belum. Bunganya belum ada, ya kan? Nah, jadi ini bayarnya ini semuanya hanya untuk bayar amortisasi. Jadi kalau di sini 4243 misalnya, ya ininya 0 nih di bunganya. Ininya 4243. Jadi nanti saldo utangnya nggak 20 juta, tapi 20 juta kurang 4243. Itu aja bedanya.
Ya, bedanya itu aja. Oke. Anuitas biasa, angsuran pertama sebagian digunakan untuk bayar bunga dan sisanya untuk amortisasi. Pembayaran pertama ya. Nah, ini anuitas biasa. Di bulan pertama dia bayar angsuran, ada yang untuk bunga, ada yang untuk pokok utangnya. Anuitas di muka, seluruh angsuran pertama, adalah untuk amortisasi utang karena belum ada biaya bunga. Pembayaran dilakukan pas ngutang. Nah, dia langsung di sini. Jadi sebetulnya kalau anuitas di muka, kalau dia utang 20 juta, realnya utangnya berapa sebetulnya? Utangnya berapa sebetulnya didapat? Coba yang contoh ini nih. Kalau anuitas di muka kan, anuitas yang biasa, ordinary annuity, dia utang 20 juta, ya dia dapat uang 20 juta. Karena bayaran nanti kan, di akhir bulan pertama kan, ya nggak? Tapi kalau anuitas di muka, Anda dikasih 20 juta, terus bayar 42, 43-nya kapan gitu ya, gampangnya? Bayar 42, 43-nya kapan? Akhir bulan pertama atau ketika berhutang? Kalau di Ketika berhutang. Ketika berhutang. ketika berhutang kan, berarti realnya dapatnya berapa Anda sebetulnya? 16 juta satu. Enggak, Eh, 20 kurangin 4,2, ya, 15,8. 15 juta. 15 Jadi sebenarnya utangnya Anda 15 juta. Ya, nah itu dia. Oke, bedanya itu. Contoh, nah satu set home theater dijual dengan harga tunai 25 juta atau 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 30%. Yang 25 ini apa? PV. Oke, ini 5 kali berarti apa? Anchor. Nah, ini penting ya. Good. Angsuran bulanan mulai hari transaksi berarti kalau ini nggak ada keterangan, mulai hari transaksi berarti apa? Annuity apa? Annuity due. Nah, tuh. Terus J12 30%. Berarti rate-nya atau I-nya berapa? 2,5. 30% dibagi 12. Ya, good. 2,5%. Karena nyicilnya per bulan. per bulan. 2,5%. Nah, tinggal cari berapa nih angsurannya kan, gitu kan? Ya nggak? PMT-nya berapa atau annuity-nya berapa kan gitu. Nah, perhitungan secara manual, PV-nya 25, N-nya 5, I-nya 2,5%. Nah, ini manualnya berarti 25 juta, 1 minus 1 plus 0,25. Ingat ya, kalau itu minus 5 plus 1 ya, karena dia dibayar di awal kan. Oke, ini plus 1, dapat 5249. Nah, ini perhitungan secara manual. Nah, sekarang coba kalau kita pakai Excel ya. Oke, sorry bolak-balik lagi. Jadi PV-nya 25 juta tadi kan. Ya, rate-nya, suku bunganya 0,30 bagi 12. N-nya berapa tadi? 5. Nah, type-nya apa? Type-nya 1. 1 ya, karena dia ordinary. Annuity due. Oke, good. Jadi PMT-nya berapa gitu kan? Nah, PMT-nya berapa? Kita lihat. Berarti pakai ambil PMT. Nah, rate-nya 2,5, N-nya 5, PV-nya 25, minus 5381. Oh, Maaf Pak, type-nya lupa Pak. nah type-nya good. 5249. Iya, 5249. Ya, 5249. Nah, ini dia jawabannya. Nah, hati-hati tuh. Tadi kalau saya nggak ngisi ini, kalau saya isi 0, beda kan ya? Kalau ini 1, nah beda. Nah, sekarang coba kita buat tabelnya nih. Kita ambil sini aja ya. Sampai 5 kan ya. Kita buat tabelnya.
Oke, hapus dulu. Jadi utangnya sekarang 25, rate-nya 2,5, terus NPR-nya 5. Nah, ini PMT-nya kita buat ini 5249. Nah, oke. Nah, jadi gampangnya di sini sekarang, nah, ini kita hapus dulu ya. Nah, angsurannya udah ada nih di periode 0. Nah, ini membedakan ya. Angsurannya berapa? 5249. Bunganya berapa? 0. Di periode 0 ketika awal bayar nggak ada bunga untuk annuity due karena emang belum ada bunga. Karena kan baru utang ya, langsung bayar. Berarti semuanya ke pokok. Sisa utangnya kemana? Berapa sisa utangnya sekarang? 25 juta kurang 5,2. 5249. Nah, ini. Nah, ini angsurannya kan sama ya, harusnya ya. Nah, ini. Nah, bunganya ya harusnya sih bunganya ya 19 kali ini kan 2,5. Pokoknya berarti 524 kurang 49. Nah, sekarang yang baru berarti 19 kurang 47. Nah, itu dia. Coba saya mau ini 3G D80, FNF4, ini gini, ini juga G85. Oke. Oh, nih. Oh, nggak sampai 5 ya. Ini 0 ya. Ya nggak? Betul nggak? Kan dia bayarnya berapa kali? 5 kali. 5 kali, Pak. Nah, ini 5 kali kan? Iya, Pak. Nah, ini tuh. Lihat otomatis. Nah, ini 0 kan? Utangnya selesai memang. Jadi bayarnya dia 52, 49, 923. Oke? Ya, sorry. Ups, salah. Salut. Bentar ya. Nah, ini ya. Belum terlihat ya? Sudah belum? Belum, Pak. Belum ya, sorry. Belum, Pak. Ya. Udah terlihat sekarang? Sudah. Terlihat, Pak. Oke, nah sekarang kalau dilihat, nah ini sama kan? Jadi kalau Anda lihat, nah bedanya kalau dia ordinary annuity-nya ordinary ya, maka perbedaannya adalah dia pasti mulai di bulan di yang satu kan, periode 1. Tapi karena dia annuity due, dia mulai dari 0. Kemudian karena dia 5 tahun, dia nggak sampai 5, sampai 4. Tuh, jumlahnya sama. Nah, ini bunganya. Ini karena dia pakai Excel nih, ngitungnya nih. Maka 0. Nah, ini pembayaran pertama. Nggak ada yang untuk bunga. Semuanya untuk pokoknya. Berarti di sini pokoknya bukan 25, tapi 19.750 startnya. Nah, ya, jadi perbedaannya hanya itu aja. Yang satu, bayar angsurannya. Langsung saat utang, langsung ketika beli rumah, langsung bayar. Ketika beli mobil, langsung bayar. Nah, itu annuity due. Kalau ordinary,
Ketika dia berhutang, dia nggak ada yang dibayarkan apa-apa. Ketika dia beli mobil secara kredit, nggak ada yang dibayarkan apa-apa. Nanti di bulan pertama dia baru bayar. Ya, bedanya hanya itu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Guys. Nah, sekarang kita masuk ke refinancing. Pembiayaan kembali pinjaman. Nah, pada saat bunga pasar turun, seorang debitur dapat mempertimbangkan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama. Jadi katakanlah begini, ambil KPR, ya, ambil KPR, kredit kepemilikan rumah, itu katakanlah 1 Januari 2015. Katakan bunganya waktu itu misalnya 14% per tahun. Compoundednya continuously kali ya. Bukan per bulan lagi, per tahun. Nah, misalnya 1 Januari 2021 itu bunga KPR yang ada dari bank yang lain itu hanya 12% per tahun. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah tetap meneruskan bayar yang 2015 ini selama 10 tahun ya, jadi masih ada 5 tahun lagi, masih ada 4 tahun lagi, atau ini dilunasi utang ini, duitnya dari mana? Duitnya ambil dari pinjaman baru. Dia pinjaman baru ini nanti untuk nutupin ini. Nah, ini kayak gali lubang tutup lubang ya. Nah, tapi sekarang bunganya berapa? Yang baru 12%. Lebih rendah nih, bunganya lebih rendah. Nah, itu pertanyaannya. Terusin yang lama atau ganti yang baru? Nah, itu kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Tapi nggak semudah ini sih sebetulnya in reality ya. Saya juga pernah ngalamin ini. Tapi pinjaman perusahaan ya, pinjaman perusahaan pakai bank yang ada itu tinggi gitu ya. Nah, terus terjadi penurunan suku bunga nih di pasar, tapi bank tersebut nggak mau nurunin. Saya udah minta berkali-kali gitu ya, nggak mau turunin. Akhirnya ada tawaran dari bank yang lain lebih murah bunganya, yang saya ambil, yang itu saya bayarin. Nah, baru dia ribut dah, minta ini itu malas juga saya. Ya, oke. Nah, melanjutkan contoh kita tentang eksekutif muda tadi, mengambil KPR 300 juta, 1 April 2019 dia nggak jadi lunasin. Karena tingkat bunga KPR sekarang turun dari 18% ke 15%. Karena suku bunganya turun. Nah, berapa nih cicilannya untuk 24 bulan terakhir yang masa KPR bunganya turun dari 18 ke 15%. Nah, ya. Kita lihat nih. Perhitungan manualnya. Jadi saldo KPR setelah 36 kali ya, tadi sudah dihitung dengan amortisasi 152 juta. Tingkat bunganya jadi 1,5% dari mana? Waktu awal pinjam berapa? 18% kan? Per bulan, per tahun. Jadi per bulannya berapa? 18%? Per bulannya berapa? 1,5%. 1,5%. Terus setelah 3 tahun itu turun jadi 15% suku bunga pasar misalnya ya. Berapa nih suku bunga jadi? Kalau 15% per bulan jadi berapa? 1,25%. Nah ini jadi kita mau menghitung nih angsurannya. Jadi utang yang masih ada ini, kemudian tingkat bunganya 1,5% per bulan. Nah kita lihat PV-nya kan 152 sekian. 1 ditambah, nah sekarang bunganya bukan pakai yang 1,5%, tapi pakai yang 1,25%. 24 ini adalah sisa utangnya, masih 24 bulan lagi. Nah, kayak rumus ini dapat ini cicilannya. Tadi cicilannya berapa awalnya? Kalau nggak salah 7,6 sekian ya. Ya kan? 7,6 juta sekian. Dengan berubahnya suku bunga jadi berapa sekarang cicilannya? Jadi berapa? 7,3. Nah, kalau ini bisa dilakukan, bisa negosiasi sama bank, akhirnya ya pilih yang 1,25% ini kan?
Ya nggak? Cicilannya beda berapa nih? Hampir beda 200.000. 200.000 kali 24 berapa? Tanpa hitung-hitungan begitu, 4,8 juta gitu kan ya. Tuh. Nah, kalau di perusahaan ya berpikirnya ada selisih cicilan ini, wah ini diambil nih selisih cicilannya nanti digunakan untuk nambahin modal kerja misalnya atau invest in other di tempat lain lah seperti itu. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke. Ya. Atau Anda bisa pakai Excel juga sebetulnya ya. Coba dicari pakai Excel. Nah, bagaimana jika ada denda pelunasan? Nah, ini. Jadi kan dihitung-hitung, wah, kalau seperti ini mendingan saya pinjam di tempat lain nih, dapat cicilan 7,39 kan? Iya nggak? Betul nggak? Daripada terusin 7,6 gitu kan. Nah, berarti dia mau lunasi lebih cepat. Nah, biasanya bank itu kalau mau dilunasi lebih cepat utangnya, itu Anda kena penalti namanya. Nah, lucu kan? Kalau Anda minjemin orang, kalau dibayarnya lebih cepat, mau nggak? Mau nggak? Oh, Mau pasti kan? Kenapa? Kenapa Lucky kamu mau? soalnya kita udah langsung dapet gitu Pak, nggak mikir-mikir lagi Nah, iya. bakal dibayar apa enggak gitu. Good. Nggak ada resiko kan nanti gimana ya? Ya nggak? Nggak ada resiko nggak dibayar kan? Ya. Tapi masalahnya bank itu nggak seperti itu. Kalau dia udah ngasih, dia kan ngasih pinjaman nih. Lihat ya, waktu ngasih pinjaman di awal, bank kasih bunga, ngasih angsurannya berapa? 7,6 juta kan? Betul nggak? Ya, coba ya, yang tadi 1,5% per bulan. Ini kan 7,6 kan? Betul kan? Ya. Yang 73 ini yang berapa persen bunganya? Yang 15%. Nah, 1,25. Jadi, yang 7,6 ini dilunasin. Dapat duit kan? Ya, kan diputar lagi sama banknya, betul nggak? Iya nggak? Ya. Ada yang mau beli lagi nih KPR, nasabah KPR. Bank cuma dapat berapa dengan suku bunga yang baru? 7,3. 3. Biasanya setiap bulan dapat 7,6, sekarang dapatnya berapa? 7,3. 3,39. Iya, rugi nggak banknya? Menurut Anda, rugi nggak banknya? Dia Pak. Rugi. Nah, ini makanya bank nggak mau nih. Waduh, dia cepat bayar. Ini kita dapat 7,6. Udah gitu misalnya orang ini bayarnya lancar lagi. Nah, ini berarti terkasih KPR nih ke orang lain. Bayarnya belum tentu lancar, satu. Kedua, dapat cicilannya per bulan lebih kecil. Berarti pendapatan lebih kecil, untungnya lebih kecil juga. Gampangnya seperti itu kan. Nah, makanya banknya bisa ngasih. Nah, ini denda pelunasan. Jadi jangan bingung ya. Kok orang mau bayar cepet malah dikasih denda gitu loh. Sama, saya juga waktu ngambil KPR rumah saya gitu juga. Dibilang, ini Pak ya, Bapak nggak boleh melunasi sebelum 5 tahun. 10 tahun ya KPR-nya ya. Bapak nggak boleh lunasi sebelum 5 tahun. Nah, saya bingung kan. Nah, kalau saya tiba-tiba akhir tahun ketiga dapat jackpot dari mana kita nggak tahu kan. Utangnya saya bayar semua nggak boleh Pak. Nah, itu tuh. Atau nanti ada negosiasi hitung-hitungan. Nah, dia kasih denda nih 2% dari saldo terakhir. Nah, dengan denda 2% ini masih menguntungkan apa enggak? Ambil yang baru. Nah, gitu tuh, ya. Nah, saldo kreditnya kan 152 nih ya, saldo yang setelah 36 bulan ya. Setelah 36 bulan. Jadi ini ceritanya berlanjut nih ya, kayak sinetron nih ya. Setelah 36 bulan. Terus dendanya adalah 2% kali saldo sebelum nego, saldo akhirnya 2% kali 152.592.193,5. Dapat nih dendanya nih 3 juta. Berarti sekarang utangnya sebetulnya sama aja, yang mau kita refinancing ya, kita pendanaan kembali itu 155 juta bukan 152. Kalau yang sebelumnya yang ini kan 152. Sekarang bukan 152 tapi 155, ada dendanya. Nah,
Nah, pinjaman barunya 155 tadi ya, dari hitung plus denda, bunga 15%, diangsur 24 bulan seperti KPR lama. Nah, angsuran per bulannya kalau Anda cari 7546. Nah, ini angsuran per bulan ini, ini angsuran, kalau Anda hitung ya, yang ini 155, bunga 15%, diangsur 24 bulan, coba Anda hitung, itu angsuran per bulannya 7546. Angsuran lamanya 7,618. Jadi Anda pilih apa? Pilih ngelunasin, pinjam di bank lain, atau tetap pakai bank itu? Tetap melanjutkan utang yang ada di bank yang sama, atau Anda ambil pinjaman bank lain, terus lunasin pinjaman yang lama? Pilihannya apa? Lihat seperti ini. Pilihannya apa? Guys, coba. Lunasin terus ambil yang beda kan? Oke, kenapa? Karena meskipun dengan bunga, Anda bayarnya 7,546. Angsuran lama 7618. Nah, ini selisihnya ya memang nggak begitu besar ya, tapi ya lumayan kan, berarti 46 tambah 18, 62.000 kali 24. Ini kalau 155, berapa kalau 1,5 M? Berapa kalau 15 M? Gitu kan? Ya. Nah, ini tetap menguntungkan. Kalau yang nggak pakai denda, makin menguntungkan, karena cuma 7,3. Nah, 74. Nah, sebaiknya tetap melakukan peminjaman baru atau refinancing. Tapi jangan lupa, bukan cuma denda, ada administrasi, terus prosesnya juga makan waktu. Nah, itu semua yang harus dipikirkan tuh ya. Makanya kalau saya sih ngambil KPR-nya sebenarnya KPR syariah. Kalau KPR syariah itu pembayarannya dari awal sampai nanti saat lunas itu per bulannya sama. Apapun suku bunga pasar di luar, itu saya tetap bayar cicilan sama. Ini kan kondisinya apa? Coba Anda lihat. Anda bisa dapat lebih murah karena kondisinya apa? Kondisinya apa? Dapat lebih murah cicilan karena kondisi apa? Suku bunganya turun. Bunga pasar turun. Apakah otomatis suku bunga selalu turun ke depan? Bisa naik nggak? Enggak. Bisa naik nggak? Bisa. Bisa naik nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau naik, nah apalagi dia pakainya ya, kalau dia pakainya itu, jadi gini, kalau KPR itu bunganya itu ada dua, tapi biasanya dia akan buat dua. Pertama bunga fix. Bunga fix itu adalah ya bunganya nggak berubah. Katakan bunga fix per bulannya dia 1%. 1% ya. Oke. Nah, ini paling dikasih fixnya paling lama 2 tahun. Per bulan ya 1%. Kalau diambil 10 tahun, sisa waktunya yang 8 tahun, ini akan bunganya floating ya, mengambang atau variabel. Floating itu maksudnya, kalau suku bunga di pasar naik, dia akan ikut naik. Suku bunga KPR-nya. Kalau suku bunga di pasar turun, dia akan turun. Nah, seperti itu ya, gampangnya ya. Jadi sekarang kalau saya tanya, ke depan itu suku bunga naik atau turun? Mudah nggak memprediksinya? Mudah nggak memperkirakannya? Mudah nggak? Anda udah ngambil pengantar makro belum sih? Enggak mudah kayaknya. Nggak ngambil ya, oke. Jadi kalau jadi kalau menurut Anda aja, gampang nggak sih nentuin suku bunga ke depan berapa? Ya, sekarang ini susah nih. Anda lihat ya. Anda kuliah harus tahun pertama langsung udah harus kuliah daring ya, PJJ. Ya kan? Ini karena COVID, ekonominya masih belum pulih, terus tiba-tiba nobody knows gitu ya. Russia invades Ukraine. Ya kan? Maka otomatis langsung harga apa yang naik? Kalau Anda mahasiswa ekonomi. Harga apa yang langsung naik? Komoditas dunia yang langsung naik gara-gara perang Rusia Ukraina. Anyone? Minyak. Nah, Minyak. minyak. Yang paling gampang itu bukan minyak ya, minyak.
Ya kalau di kita sebagai konsumen dari BBM itu akan sudah merasakan tuh. Kalau Anda yang beli Pertamax Turbo naik otomatis. Terus kalau ibu Anda mau masak pakai gas yang tabungnya warna biru itu udah naik juga karena harga minyak terkait dengan harga gas. Itu saling berkaitan tuh, batu bara itu harga energi ya naik semua tuh. Nah, kalau seperti itu terjadi inflasi, maka salah satu caranya adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga naik, tingkat suku bunga KPR juga naik. Tingkat suku bunga KPR naik, itu angsuran per bulannya yang floating ini naik. Dan naiknya bisa gawat, itu aja seperti pasti sih. Nah, kalau saya memang KPR-nya syariah dibilang, wah itu lebih mahal dari konvensional. Iya sih, tapi setidaknya saya selama, let's say saya ambil 10 tahun ya, saya udah tahu setiap bulannya itu saya harus bayar berapa, dan itu nggak bisa ada kenaikan. Akan tetap sama, karena kalau ada kenaikan, nah itu udah namanya bunga ya kalau di syariah. Nah, itu seperti itu. Jadi, ini kasusnya karena bunganya apa? Bunganya apa? Turun kan? Kalau bunganya naik, angsurannya lebih mahal lagi gitu ya. So be careful nih. Nah, ilmu-ilmu ini penting buat Anda nanti kalau Anda sudah kerja, berkeluarga kan kalau bisa beli tunai alhamdulillah ya. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada itu kan harus nyicil. Nah, kayak gini-gini ilmu seperti ini penting nih untuk menentukan kemampuan nyicilnya berapa dan segala macam. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau tadi amortisasi itu kita nyicilnya per bulan. Kalau dana pelunasan ini biasanya kalau Anda sudah belajar akuntansi keuangan 1, itu ada namanya obligasi ya. Obligasi ini surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Nah, ntar obligasi ini, surat utang ini, perusahaan akan bayar, ada yang bayarnya cuma bunganya aja. Nanti jatuh tempo baru pokoknya dibayar. Nah, untuk menyiapkan pembayaran pokok, itu disiapin dana pelunasan. Katakanlah utangnya 100M selama 5 tahun. Nah, dia selama 5 tahun, nggak bayar pokoknya nih 100M, cuman hanya bayar apa? Bunga, gitu ya, secara periodik, bayar bunga. Nanti setelah tahun kelima selesai, dia bayar 100M. Nah, untuk tidak memberatkan di akhir tahun kelima, perusahaan melunasi sejumlah dana tertentu selama 5 tahun, taruh di rekening investasi yang aman ya, tapi juga memberikan keuntungan. Nanti setelah 5 tahun dana itu terkumpul 100 miliar atau gampangnya nih kalau nggak ngitung interest ya udah Anda siapinnya berapa tiap tahun berapa? Cadangin dana berapa untuk lunasin 100 miliar 5 tahun ke depan? Kalau nggak ada bunga. Cadangin berapa? 20. Nah, ya 20 miliar. Setiap tahun sisain 20M, 20M, 20M sampai tahun kelima bayar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dana pelunasan. Jadi pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang yang cukup besar pada saat tertentu. Jadi ini juga anuitas sebetulnya. Anuitas. Jadi ngumpulin duit berapa sampai nanti untuk melunasi. Nah, persis sama juga dengan yang kemarin anuitas ya. Oke. Nah, digunakan untuk bayar utang, menebus utang obligasi yang jatuh tempo, dana penggantian mesin yang usang, dana pembelian peralatan baru, dan lainnya. Nah, jadi misalnya perusahaan mau invest nanti, mau bangun pabrik, misalnya dia siapin dulu dananya. Nah, itu seperti itu tuh. Ya, oke. Contohnya misalnya nih, PT Prokantra mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen memperkirakan kebutuhan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong, serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Jadi butuh dananya kapan? Butuh dananya kapan? 5 tahun yang 5 akan tahun lagi. ya. Biaya semuanya 5 tahun ini, kecat ulang, segala macam karpet, itu diperkirakan 2 miliar.
Nah, ini akan dibutuhkan 5 tahun lagi. Nah, agar tidak memberatkan 5 tahun lagi menyediakan dana 2 miliar, PT Prokantra membentuk dana pelunasan ya, atau juga namanya adalah sinking fund. Ya, dana pelunasan. Berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bunganya 6% per tahun? Nah, kalau nggak pakai bunga, nggak ada bunga, berapa yang harus disiapkan per tahun? Berapa yang harus disiapkan per tahun? 2 miliar bagi berapa? Bagi 5. 5, berapa jadinya? 400 juta. Nah, kalau ada bunga, kira-kira yang disiapkan di atas 400, di bawah 400, atau sama 400? Di bawah 400. Di bawah 400. Nanti kalau ada soal seperti ini, Anda ngitung ya, ini bisa jadi ini nih apa paling enggak ya acuan ya. Jadi gampang gini, kalau 2 miliar 5 tahun nggak pakai bunga nih, nggak dapat bunga nih dana pelunasannya, ya berarti setiap tahun harus 400 juta. Kalau ada bunga yang diterima dengan dana pelunasan, maka harusnya di bawah 400 juta kan. Kalau perhitungan Anda justru di atas 400 juta, berarti otomatis apa? Otomatis apa? Salah Salah. perhitungan. Salah perhitungan. Nah, itu dia. Kalau di bawah 400 juta, belum tentu benar ya, tapi paling nggak udah lumayan ya. Kayak Anda, udah ngambil pengantar akuntansi belum? Udah, Pak. Ya, Sudah. Buat laporan keuangan, balance nggak? kadang enggak. Nah, Banyak keseringan nggak sih, Pak? gimana enggak? Balance memang belum tentu benar kan? Ya enggak? Ya kan? Apalagi Iya, nggak balance. Nggak balance kan pasti salah. Ya kan? Balance belum berarti benar, tapi paling enggak udah apa? Udah tenang gitu kan. Udah balance gitu kan. Nah, ini juga sama. Oke, kita lihat. Hitungan manualnya, future value, ini dana yang dibutuhkan ke depan kan, 2 miliar 5 tahun lagi. N-nya 5 tahun kali 12, 60 bulan. Dia nyicilnya itu sebulan, setiap bulan ya. Menyiapkan dananya setiap bulan dengan cadangannya. Jadi 60 kali. Nah, kemudian dia dapat per tahun 6%, ya bagi 12 kan, 0,5%. Nah, future value dibagi 1 plus I, N minus 1 pangkat dibagi dengan I. Ya, jadi 2M, ini 1 plus bunga, pangkat 60 kurang 1 bagi 0,05. Jadi dia harus nyiapin uang berapa? 28655. Coba Anda kali deh, 28655 sekian ini kali 60 jadi berapa? Jadi berapa? Satu miliar 716 juta 936 ribu. 1 miliar berapa? 1.719.000.9 Terus? 936.180. Oke. Nah, nggak cukup dong duitnya. Kan butuhnya berapa? 2 miliar. Ini cuma segini nih. Kalau 28 juta setiap bulan. Nah, selisihnya apa tuh? Dapat bunganya, Pak. Selisihnya Banyak, Pak. bunganya. Bunganya tuh. Bunga yang diperoleh berarti 2M dikurangi ini kan? Ya nggak? Iya. 17119 sekian. Nah, itu bunganya. Jadi nggak perlu nyiapin. Coba kalau nggak pakai bunga, 2 miliar bagi 60 ribu berapa? Coba tolong hitung. 2 miliar bagi 60 ribu berapa? Coba 2 miliar bagi 60 tahun kok 60 bulan kok 60 ribu. Bagi 60 berapa? Berapa? 33 juta 333.333. Oke, 33 juta sekian ya nggak? Iya kan? Ya. Nah, berarti kalau nggak pakai bunga, perusahaan harus menyetorkan setiap bulannya
33 juta, betul kan? Dengan dapat bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan, cukup 28. Selisihnya ya dapat dari bunga. Nah, itu keuntungannya ya. Cuma ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya apa? Ingat, resiko dalam berinvestasi adalah bisa dapat untung, bisa dapat rugi kan? Betul nggak? Ya, kalau mau dapat keuntungan ya harus siap ada kerugian. Nah, apa kerugiannya? Ternyata nilai investasinya bunganya nggak segini atau dia diinvestasikan ke ya investasi yang apa tuh? Beresiko hilang duitnya semua, nggak bisa bayar utang. Nah, itu kalau udah berinvestasi, dilihat imbal hasil dan resikonya. Apalagi kalau taruh di binomo ya. Gimana kalau taruh di binomo hilang semua nggak? Kalau taruh binomo hilang semua nggak? Ya, jadi Anda yang belajar nanti, yang berkuliah, hati-hati ya, jangan tertipu hal-hal yang seperti kayak binomo segala macam itu. Oke? Nah, ini Excel, rate-nya 6%, 12, ya N per 60. Nah, seperti inilah ya, 28665. Sama lah. Ini nggak beda kan, yang Anda cari adalah PMT-nya. Oke, nah sekarang metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Nah ini kalau yang untuk ini saya sarankan tidak pakai Excel nih karena nanti agak beda cara nyarinya ya. Kalau tadi ini kan pelunasan. Nah ini sekarang kita lihat nih. Jadi ini apa sih metode dana pelunasan untuk pelunasan utang? Pengumpulan dana dengan tujuan pelunasan utang. Nah kalau ini tadi yang 2 miliar yang dibutuhkan, ada bunganya nggak kebutuhan 2 miliarnya? Ada bunganya nggak? Nggak kan? Pokoknya 2 miliar gitu kan? Tapi kalau yang ini, ya, ini masalahnya adalah, ini kita utang nih. Kalau utang ada bunga nggak biasanya, guys? Ada bunga nggak? Ada ya, ada bayar bunga. Nanti dana pelunasan diinvestasikan dalam rekening investasi. Dapat bunga juga nggak? Dapat nggak guys? Dapat. Dapat juga. Ini ada bunga juga nih. Nah, ini ya. Nanti nggak sama kalau pakai Excel, pakai manual aja deh. Ya. Jadi pengumpulan dana dengan tujuan pelunasan utang, jumlah uang yang diakumulasikan dalam dana ini pada akhir periode harus sebesar total pokok utang yang harus dibayar. Bunganya kan dibayar setiap periodik ya. Selisih antara jumlah dana pelunasan dan pokok utang pada suatu saat tertentu disebut nilai buku utangnya. Misalnya gini, utangnya nilai pokoknya itu ada 100 M. Terus dana pelunasan yang sudah dibuat itu 60 M dananya. Nah, ini masih 40 M nih. Nah, ini nilai buku utang yang belum dibayarnya adalah 40 M, bukan 100 M gitu sebetulnya ya. Oke. Contoh nih. Pinjaman 500 juta, jatuh tempo 4 tahun, dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Tingkat bunga sederhananya 9% per tahun dibayarkan setiap 6 bulan. Jadi bayar bunganya setiap 6 bulan. Tingkat bunganya 9% per tahun. Jadi bunganya berapa? Per 6 bulan berapa? Bunga per 6 bulan berapa? 4,5%. 9% bagi 2 kan, setahun kan ada 2 kali 6 bulan ya, atau 2 semester. Nanti kalau 12 ya bagi 12 ya, hati-hati ya. Dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% nih. Jadi gampangnya ini utang bayar bunga setiap 6 bulan. Nah, bunganya per tahun 9% karena dia bayar setiap 6 bulan setiap semester bagi 2 jadi 4,5%. Nah, terus dana pelunasan, ya, dana pelunasannya ini dapat bunga 8% per tahun. Dihitung triwulanan. Jadi per triwulan berapa? Per triwulan berapa? 2%. Ya, kan triwulan ada 4 ya. Per tahun. 8% bagi 4 jadi 2%. Nah, ini bunga dana pelunasannya 2% per triwulan. Diminta yang pertama, jumlah pembayaran tahunan.
jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, dan nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Nah, ya, kita lihat. Oke. Nah, jumlah pembayaran tahunannya, nah ini anuitas dana pelunasan. Ini kan yang mau dilunasi nih utangnya 500 juta. Ini kenapa 416 pangkatnya? Coba lihat. Utangnya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Kemudian dana pelunasannya dia bayar setiap triwulan kan? 1 tahun berapa triwulan? 4. 4. Nah, ingat ya, ini adalah 4 tahun karena dia bayarnya per triwulan. Setahun ada 4 triwulan. Berarti 16 triwulan atau 16 kali bayar. 16. 0,2 dari mana nih? I-nya berapa nih? Dana pelunasan berapa? 8%. 8% dapatnya. Ya. Tapi dia bayarnya per triwulan Per kan? triwulan. Nah, jadi dibagi 4, setahun 4 triwulan. Jadi per triwulan dia dapat bayar 2% per triwulan. 16. Nah, 0,2 pangkat 16 minus 1 bagi 0,2 ya. Oke, jadi ini future value dibagi 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I gitu kan ya, sama aja formulanya. Anda harusnya masih muda, masih memorinya masih fresh banget ya. Jadi dana pelunasannya per triwulan itu bayar 26.825.062. Jadi nyisihin dana pelunasan tapi juga tetap harus bayar apa? Utang bayar apa? Utang bayar apa? Ini, bayar apa nih utangnya? Guys, utangnya bayar apa? Bayar bunga kan? Utang bayar bunga ya. Jadi gampangnya di sini perusahaannya, pembayaran per tahun itu ada 2. Pembayaran per tahun tuh ada 2. Untuk 2 pembayaran. Pertama, itu bayar dana pelunasan. Dana pelunasan per triwulan. Nah, ini per triwulan. TW gitu ya. Nah, berapa yang dibayar per triwulan? Ini 26.825.062 rupiah. Oke. Yang kedua, dia bayar bunga. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan. Contoh soal di sini. Setiap 6 bulan. Terus bunganya adalah, ini bukan amortisasi ya modelnya, jadi bunganya adalah 4,5% setiap bayar bunga, kali utangnya. Utangnya nggak berubah nilainya, tetap 500 juta. Setiap pembayaran bunga. Nah ini. Jadi nanti setahun, dia bayar yang disiapkan untuk dana pelunasan, dan untuk bayar bunga. Nah itu. Ya, coba lihat pelan-pelan. Ini yang bayar pelunasan setiap triwulan, 26 juta sekian. Nah, jumlah pembayaran tahunan. Jumlah untuk, jadi pembayaran tahunan ya, yang tadi sudah saya bagi 2. Pertama untuk bayar dana pelunasan dalam setahun. Nah, ini 26 per triwulan, 1 tahun ada 4 triwulan. Dia bayar 107 juta sekian. Yang kedua, dia bayar untuk bunga selama 1 tahun. Nah, bunga yang dibayarkan per 6 bulan, ya, bunga yang dibayarkan per 6 bulan itu adalah 9% bunga per tahun, karena dia bayarnya setiap 6 bulan dibagi 2, ya. Setahun ada 2 semester, kali utang pokoknya 500 juta. Berapa nih coba? 9% bagi 2 kali 500 juta berapa coba? Coba hitung dulu ya. 9% bagi 2 kali 500 juta. Berapa guys? 22.500.000. 22.500.000. Jadi setiap 6 bulan sekali dia harus bayar berapa bunganya? 22,5 kan? Ya nggak?
Jadi setahunnya adalah 2 kalinya. Nah, 45 juta. Jadi 6 bulan dia bayar 22,5, ya setahun dia bayar 2 kali 45 juta. Berarti jumlah pembayaran tahunannya adalah dari yang dana pelunasan plus bayar bunga 107 ditambah 45. Nah, ini dia bayarnya nih, 152 juta 300 ribu. Ya, ini dia utangnya bayar pakai dana pelunasan. Kalau dia nggak pakai dana pelunasan, dia setiap tahun hanya bayar 45 juta untuk bayar bunga. Nanti di akhir tahun keempat, dia harus bayar pokok utangnya berapa? 500 juta. Kita. Nah, ya. Jadi ingat nih, ini cara yang satu lah. Misalnya cara yang satu nih, saya ingat ya, cara satu. Hanya bayar bunga setiap 6 bulan. Bunga per 6 bulan. Berapa per 6 bulan bunganya? Bayar 22,5 juta. Terus dia bayar pokoknya. Tapi pokoknya ini dibayar di akhir tahun keempat. Saat obligasi jatuh tempo. Pokoknya 4 tahun lagi. Dia harus bayar berapa? Pokoknya berapa? 500 juta. Tuh. Kalau cara yang kedua dengan dana pelunasan, cara kedua, dia bayar pertama, dia bayar dana pelunasan. Ini setiap tahun ya, hitungnya, karena ada bedanya 6 bulan dan segala macam. 107 sekian. Ya, terus dia bayar apa lagi? Bunga tetap bayar. Ini 45 juta. Nah, ini per tahun yang dibayarkan tuh kali 4 gitu. Ngerti bedanya, guys? Jadi yang cara satu gimana caranya? Yang dibayarkan tiap 6 bulan apa? Bunga. Bunganya aja bayar 22,5 sampai 4 tahun selesai itu. Ada 8 kali pembayaran bunga. Gampangnya gitu. Terus pokoknya dibayar di 4 tahun lagi. Berapa? 500. 500 juta. Kalau yang cara kedua gimana? Tiap tahun dia ngeluarin dana pelunasan sama bunga. Tapi nanti ketika utang jatuh tempo, ada yang dibayarkan nggak di akhir tahun keempat? Untuk yang cara kedua. Utang jatuh tempo di akhir tahun keempat. Ada yang dibayarkan nggak? Enggak. Nggak ada. Nah, dia ada cicil nih tiap tahun. Kalau ini dia nggak nyicil kan pokoknya kan, betul nggak? Bayarnya di cara kedua, di akhir tahun. Anda pilih yang mana kira-kira? Kalau Anda mau yang mana? Kalau Anda konservatif, Anda pilih yang mana? Kalau Anda maunya aman gitu, Anda bayar yang mana? Pilih yang mana? Yang cara 2. Cara dua. Cara dua. Cara dua. Nanti dia nggak perlu susah cari-cari di akhir tahun kelima ya, gitu kan? Betul nggak? Nah, tapi cara satu, nah coba Anda nih. Apa kerugian cara dua dibanding cara satu? Kira-kira aja apa? Apa kerugian cara kedua dan cara pertama? Cara pertama dan cara kedua yang sama apa? Bayar apa yang sama? Cara satu dan cara dua. Bayar apa? Bunganya. Bayar Bayar bunga. bunganya sama kan? Sama-sama ini kan? 45 juta setahun kan? Betul nggak? Betul. Nah, cuman yang cara dua, Anda setiap tahun 107 juta siapin bayar. Kalau yang ini nggak ada, nunggu 500. Nah, berpikirnya gini, kalau 107 juta ini saya bisa investasikan dan mendapatkan keuntungan itu bukan di atas 8% ya, karena kan dana pelunasannya keuntungannya berapa? Nih, dana pelunasan dapat bunga berapa? 8% kan? 8%. Nah, kalau 107 juta itu sama perusahaan diinvestasikan di tempat lain dan dapat bunganya di atas 8%, maka lebih baik perusahaan pakai cara satu. Gitu cara berpikir. Cara berpikirnya simpel sih. Apakah setiap tahun bayar 107 atau nanti dia nggak bayar 107 setiap tahun tapi bayarnya di akhir aja tuh 500 juta di akhir tahun keempat gitu ya. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau 107 jutanya ini
bisa diinvestasikan dan setahun bisa menghasilkan lebih banyak daripada apa yang dana pelunasan, mendingan bayarnya di akhir aja. Cuma nanti ada resiko ketika di akhir uangnya nggak ada. Nah, itu aja sih, tergantung. Kalau konservatif, hati-hati, biasanya pakainya cara 2. Nah, ya, itu tergantung lah. Oke? Nah, tuh. Jadi dia harus bayar 152 juta. Sedangkan kalau cara 1 cuma 45 juta setahun. Tapi dia tahun keempat 500. Nah, jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, ya, setelah 2 tahun, berarti kan dia utangnya 4 tahun. Utang 4 tahun, sudah bayar 2 tahun. Jadi kurangnya berapa tahun? Tinggal berapa tahun 2 lagi? tahun. 2 tahun lagi. Tadi setoran untuk dana pelunasannya per apa? Per tribulan, per bulan, atau per tahun? Tadi. Ini lihat nih. Triwulan Pak kalau nggak Nah, salah. per tribulan. Berarti kalau masih ada 2 tahun lagi, setahun berapa tribulan? 4. 4 ya. Makanya di sini 8 karena utangnya masih sisa 2 tahun, dana pelunasannya ini bayarnya per triwulan. Jadi setahun itu ada 4 triwulan, makanya masih ada 8 kali pembayaran. Makanya di sini 8. Ini 2% nggak berubah ya. Setelah 2 tahun tetap dapat 8% per tahun, bayar triwulan 2%. Nah, jadi dana pelunasan setelah 2 tahun, future value-nya ini adalah 230 juta. Ini juga Anda bisa pakai future value, terus Anda ngitung future value, terus kalau di Excel ya, Anda pakai ordinary annuity. Nah, itu dia. Nah, Anda lihat nih, makin ke sini makin sulit kan? Berarti tolong baca bukunya juga, latihan sama asistennya, gitu ya. Saya coba menjelaskan ke Anda tentang konsepnya. Oke. Jadi ini memang mata kuliahnya tidak bisa diremehkan ya, karena jelimet sih sebetulnya, gitu ya, untuk semester 2. Nah, nilai buku pinjamannya, nilai pokok utang dikurangi jumlah dana pelunasan. Nilai pokok utangnya 269, jumlah dana pelunasannya 230. Nah, ini berarti masih ada 269. Oke. Nah, sekarang kita bandingin deh. Apakah Anda, kalau tadi amortisasi gimana caranya? Kalau amortisasi berarti apa? Anda bayar nyicilnya apa? Ngangsurnya, cicilannya sama nggak setiap tahun? Kalau Sama. Sama, Pak. cicilannya sama. Kemudian cicilan itu digunakan untuk bayar bunga dan bayar apa? Pokok. Utang. Oke. Kalau dana pelunasan, berarti Anda bayarnya bayar bunga, terus Anda menyicil nih dana pelunasan, cicilan apa? Nyicil setiap bulan gitu ya, cicil dana pelunasan. Sepintas hampir sama ya sebetulnya ya. Mana yang dipilih yang menguntungkan lah, yang lebih murah kalau kita ya, kalau yang minjem ya. Oke, nah jadi dalam metode amortisasi pengeluarannya adalah pengeluaran periodik adalah sama besar pembayaran angsuran per periode ya, per periode dan bunga serta pokok. Dana pelunasan pengeluaran adalah pembayaran bunga dan setoran dana pelunasan, itu aja. Jadi kalau ini ada dua kali bayar lah gitu ya, bunga plus apa cicilan dana pelunasan, ini 1 kali bayar yang jumlahnya tetap, tapi 1 kali ini pembayaran itu sudah termasuk bunga sama cicilan pokok ya, jadi hampir sama sebetulnya sih. Oke, kalau disuruh milih yang mana di antara 2 metode ini yang paling murah gitu kan, betul nggak ya? Yang paling murah pasti seperti itu dari sisi peminjam. Nah, sebuah perusahaan sedang berkembang berencana meminjam sebesar 1 miliar selama 5 tahun dari bank. Bank Aman Benar bersedia memberikan pinjaman bunga 21% per tahun, angsuran setiap 6 bulan. Berarti bunganya berapa sebetulnya? Setiap bayar bunga berapa? Bunganya berapa? 10,5%. Nah, dari mana? 21%. 21
Bagi 2. Bagi 2. Karena kan setiap apa? Angsuran setiap berapa? 6 bulan. Ya, ingat itu. Bank lain, Bank Bonafide bersedia memberikan pinjaman bunganya lebih kecil nih, 19% per tahun. Dibayar juga setiap 6 bulan. Jadi bunganya per 6 bulan berapa? Kalau ini kan 10,5. 9,5. Kalau ini berapa? 9,5. 9,5%. Nah, Anda pilih yang mana nih? Kalau cuma lihat ini doang. Kalau cuma bunga, pilih yang mana? Bonafide. Bawah. Yang Bonafide. Bonafide, karena lebih kecil bunganya kan. Tapi Bonafide bilang, oke, you dapat bunga lebih kecil nih, tapi perusahaannya itu harus melakukan setoran untuk dana pelunasan. Jadi kalau yang ini PT Bank Aman Bener ini, Anda cukup bayar bunga aja per 6 bulan. Nanti pokoknya dibayar setelah 5 tahun. Kalau yang Bank Bonafide, bunganya lebih kecil, tapi Anda harus setorin dana pelunasan dalam bank. Nah, kenapa Bonafide bisa ngasih bunga lebih kecil? Ada yang tahu kenapa? Bunga lebih kecil? Soalnya di akhir dia minta lagi bunga 14%. Nah, bukan, karena kalau ini kan coba lihat ya, ini the power of cash. Misalnya perusahaan minjem ke Bank Aman Bener. Dia cuma bayar berapa sih cash flow-nya? Cash outflow-nya cuma bayar bunganya kan, betul nggak? Ya, cuma bayar bunga. Kalau ini bayar bunga plus bayar apa? Cicilan ini kan, dana pelunasan kan, betul nggak? Dana pelunasan. Nah, bagi bank, kalau ini kan cuma bayar bunga, nanti di akhir tahun, di akhir utang dia baru bayar pokoknya. Kalau yang kedua, Bank Bonafide, dia bayar bunga, perusahaannya sekaligus bayar apa? Cicilan apa? Dana apa? Dana pelunasan. Pelunasan. Nah, bagi bank, kan dana pelunasannya dibayar. Terus diapain bagi bank dana pelunasan itu yang dapat dari perusahaan? Sama banknya diapain? Apa yang dilakukan oleh bank? Jadi saya ingin jelaskan ke Anda kenapa ini lebih kecil bunganya. Jadi ketika bank terima bayar bunga dan dana pelunasan, oleh bank dana pelunasannya diapain lagi? Diputar. Ya, diputar, diinvestasikan oleh banknya juga. Paling nggak banknya bisa punya dana yang akan dipinjamkan ke orang lain. Nah, ke nasabah lain. Nah, dapat keuntungan lagi gitu ya. Anda harus ingat kalau bank itu adalah financial intermediaries. Ini bank. Nih, ini ada penabung nih, saver nih. Saver kasih uang ke sini. Uangnya sama di bank, nggak disimpan, harus diputar lagi. Nah, ini di sini ada peminjam. Nih kasih uang. Nanti peminjam ke bank bayar apa? Secara periodik bayar apa? Bunga kan? Betul nggak? Ini bayar bunga. Nanti bank juga bayar ke saver, bayar bunga. Mana tingkat suku bunga yang lebih tinggi? Ke peminjam atau ke saver? Tingkat suku bunga yang lebih tinggi apa? Tingkat suku bunga yang dikasih ke peminjam atau tingkat suku bunga yang diterima oleh penabung? Yang lebih tinggi yang mana? Peminjam. Kenapa? Peminjam. Kenapa? Nanti bisa menjadi keuntungan bagi bank itu sendiri. Iya, Dari itu segi- Bang, betul sekali. Suku bunga ke peminjam ini lebih tinggi daripada suku bunga yang bank bayarkan ke penabung. Selisihnya itu miliknya si bank. Nah, atau namanya net interest margin. Margin pendapatan bunga neto. Nah, itu. Jadi, kalau yang pertama, dia cuma ngasih uang nih bunganya. Kalau yang ini, dapat lagi nih, si yang utang ini bayar lagi nih dana pelunasan. Nah, ketika dia bayar dana pelunasan, banknya harus berpikir, ini dipinjemin kemana lagi ya yang menguntungkan. Nah, itu sebetulnya. Jadi bank itu hanya sebagai perantara keuangan, financial intermediary. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih, berapa ya penghematan yang bisa dilakukan setiap semester. Nah, pilih nih, si perusahaan harus menentukan apakah pinjam ke bank aman, cukup bayar bunga, nanti utangnya dibayar setelah 5 tahun, atau dia bayar yang bank Bonafide, pinjaman bayar bunga 19% per tahun setiap 6 bulan, kemudian dia harus ada setoran untuk dana pelunasan dengan bunga 14%. Oke, kita lihat. Alternatif 1. Nah, ini ya, anuitasnya ini 1M ya, 1 miliar. Oh, berencana minjam sebesar bank 1 miliar. Oke, ini jatuh temponya 5 tahun ya, bukan setiap tahun itu ya. Oke, jatuh tempo 5 tahun. Nah, biar jelas. Jadi kalau alternatif pertama, kita bayar cicilannya ya, anuitasnya 1M dibagi 1 minus 1 plus ini 10,5 yang 21%. Ya, minus 10. Nah, oke. 166. Alternatif kedua, dia bayar 6/12 kali 19%. 95 juta. Kebalik apa enggak ya sebenarnya? Oke, oh ini angsuran ini, anuitas, saya salah. Kebalik justru ya, jadi yang bank aman benar, dia pinjam 1M, kemudian dia bunganya 21%, dia angsurannya setiap bulan, setiap 6 bulan. Sorry, salah ya. Yang kedua ini, Anda bayar bunga aja, tapi juga bayar dana pelunasan. Oke, ya, clear. Jadi, alternatif pertama itu dia utang 1M, bunganya dia ngangsur selama 6 bulan dalam jumlah yang sama. Maka anuitasnya dia bayar bunganya 166 juta. Setiap 6 bulan dia bayar. Alternatif yang kedua, dia bayar bunga setiap 6 bulan, jadi 6/12 kali 19% kali 1 miliar, 95 juta. Tapi dia harus bayar dana pelunasan. Nah, dana pelunasannya 1 miliar dibagi 1 plus, nah ini dana pelunasannya dapat bunga ya, kalau Anda lihat di soalnya itu 14%. Ya, karena per 6 bulan, jadi bagi 2 itu 7%. N-nya 10 karena 5 kali 2. Oke, 72. Jadi yang alternatif kedua itu bayar bunga 95 juta plus bayar dana pelunasan 72, dapat 167. Yang mana nih jadinya? Ini yang pertama, dia bayar PMT ya, ordinary. Nah, setiap 6 bulan sama 166 juta. Kalau yang alternatif kedua, dia bayar bunga 95 juta, ya dari bunganya 19%, kemudian dia ada dana pelunasan, nah 72 juta. Jadi yang alternatif kedua, dia bayar bunga 95 juta, ya setahun, per 6 bulan, per 6 bulan, ditambah bayar pelunasan 72 juta. Nah, total 167. Jadi Anda pilih yang mana? Alternatif 1, setiap 6 bulan bayar 166 juta. Alternatif 2, setiap 6 bulan bayar 167. Pilih yang mana jadinya? Guys, ini lihat nih. Alternatif 1 berapa bayarnya? Yang pertama ya, Pak. 6 juta. Alternatif kedua 167. Jadi pilih yang pertama. Nah, ini yang dipilih nih. Nah, kalau Anda lihat, Anda kan bingung nih karena Anda baru pertama kali belajar ya. Nanti tolong baca bukunya juga, latihan-latihannya ada tuh bukunya banyak. Tolong pelajari. Terus juga sama asisten datang gitu ya. Memang seperti itu. Ini nggak bisa, matematika keuangan nggak bisa SKS ya, sistem kebut semalam, nggak bisa. Anda harus pelajari, sering-sering latihan aja. Kalau saya selalu resepnya nih untuk matematika keuangan adalah Anda sering-sering latihan. Semakin sering berlatih, makin bisa. Kalau jarang berlatih,
cuman ngandelin asistennya sama dosennya, nggak latihan sendiri, nggak bisa. Ya, oke. Nah, berarti sudah selesai semua pertemuan keempat. Minggu depan adalah pertemuan terakhir ya, karena ini kan matematika keuangan cuma berapa